Setiap hari guru di sekolah mengajarkan kebaikan, nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kerja keras. Tapi ketika murid pulang dari sekolah, mereka malah scroll sosial media, buka handphone, nonton TV, dan yang mereka lihat ada artis yang ditangkap karena narkoba, pejabat korupsi, influencer yang bangga dengan gaya hidupnya sebagai ani-ani, atau kasus suami yang membunuh istrinya tanpa merasa bersalah. Lalu kita sebagai orang awam bertanya, kalau guru di sekolah mengajarkan kebaikan, tapi mengapa dunia malah menyodorkan hal yang merusak moral? Bingung? Makanya, supaya nggak bingung, kamu harus menjadi suara yang bertahan. Jangan kalah dengan konten dangkal yang disuguhkan setiap hari. Bantu sebarkan video ini. Klik, like, share, dan subscribe biar kita bisa terus diskusi hal-hal seperti ini yang kadang tidak viral tapi sangat vital. Dan drop komen di bawah soal apa tantangan terbesar dalam mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Di kelas, murid diajar untuk jujur, tapi di luar kelas ia melihat orang jujur malah disingkirkan dan yang manipulatif justru disanjung. Di sekolah ia diajarkan bertanggung jawab, tapi di rumah ia malah melihat ayahnya menyalahkan orang setiap ada masalah. Murid itu bukan robot, mereka bisa membandingkan dan mereka akan bertanya dalam hati, buat apa aku jujur kalau orang jahat justru sukses? Atau kenapa aku harus sopan kalau yang kasar malah didengar? Atau yang lebih miris, kenapa aku harus bertanggung jawab kalau aku bisa lari dari masalah? Dan inilah tantangan nyata pendidikan karakter kita, kontradiksi antara ajaran dan realita. Pendidikan itu bukan cuma soal apa yang diajarkan, tapi juga apa yang dicontohkan. Masalahnya hari ini murid bisa saja belajar dari banyak sumber, dari YouTube, TikTok, berita, bahkan omongan orang tua di rumah, dan semua itu tidak selalu beriringan. Guru bisa saja mengajarkan adab sopan santun, tapi kalau idola anaknya setiap hari berbicara kasar, ya susah. Atau guru bisa saja mengajarkan tanggung jawab, tapi kalau di rumah dia melihat ayahnya selingkuh dan ibunya pura-pura tidak tahu, maka ajaran tadi bisa goyah. Hal ini tentu menciptakan konflik nilai yang membingungkan untuk anak-anak tersebut. Jadi, apa sih peran guru? Guru itu bukan hanya pendidik, tapi juga role model. Tapi ketika role model influencer tadi melenceng, dampaknya bisa terlihat dari krisis kepercayaan anak terhadap nilai-nilai moral. Apatis dan sinis terhadap ajaran guru. Tentu ini jadi tantangan double untuk guru karena guru tidak sekedar mengajar, tapi juga menegaskan kembali makna benar dan salah. Menjadi guru adalah benteng terakhir nilai dan karakter di ruang belajar. Dan mendidik bukan hanya soal materi ajar, tapi menanamkan lagi integritas, empati, dan keberanian memilih jalan yang benar, meski itu sulit. Pendidikan karakter itu adalah perjuangan sunyi. Hasilnya tidak bisa dilihat langsung, tapi kalau guru memilih berhenti di tengah jalan, maka nilai moral itu bisa hilang digerus zaman. Meskipun dunia luar sering menyuguhkan sisi gelap kehidupan sosial, guru tetap punya tanggung jawab untuk menjadi suara kebaikan. Dengan cara apa? Berikan anak-anak pengalaman nyata, bukan hanya teori. Libatkan anak-anak membuat praktek kejujuran, misalnya menjadi bendahara keuangan, atau bisa juga dengan tukar tugas. Beri mereka kepercayaan. Kedua, tunjukkan bahwa menjadi orang baik memang berat, tapi itu bermartabat. Anda bisa bercerita tentang orang-orang baik yang tetap teguh meski dunia kejam. Kisah tentang Nelson Mandela misalnya. Ini penting sekali agar mereka mempunyai pegangan nilai-nilai moral. Dan yang terakhir, ajarkan mereka untuk jangan pernah diam saat melihat ketidakadilan. Guru itu seperti menanam bunga
di tengah jalanan berdebu. Disiram tiap hari, dijaga supaya tidak layu. Padahal kita tahu debu asap panas dunia ini bisa membuat bunga itu layu kapan saja. Tapi tetap sabar kita rawat, karena suatu saat anak-anak akan tumbuh menjadi manusia dewasa yang harus memilih ikut arus atau jadi penyeimbang arus. Dan ketika mereka memilih untuk tetap jujur, tetap baik, tetap bertanggung jawab, itu adalah hasil dari guru dan orang tua yang tidak pernah menyerah. Jadi, siapa yang akan menang? Yang menang adalah mereka yang tetap mengajarkan kebaikan, walaupun tahu keburukan itu mungkin lebih cepat viral setiap hari karena semua butuh informasi.